Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya. Kalau kemarin kita merancang rangkaiannya sudah, sekarang kita harga-harganya ya. Kita harga-harganya di sini berapa variabel ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini PCC-nya kita ketahui 12 volt ya. Kemudian kita misalnya dengan transistor NPN, peta kita pilih 100 ya. Itu menyusul juga bisa ya. Ini kita pilih, kita tetapkan sebagai 100 gitu misalnya. Oke. Di sini saya jelasin sebentar. Baterai masuk langsung ya, masuk ke sini. Di sini ini masuk, dari sini masuk, ini masuk di sini dulu ya. Di sini ada cabang. Nah, di sini PE persyaratan yang masuk tegangannya adalah 0,7 volt ya. Tapi di sini VB kita belum tahu. Nah, supaya kita tahu VB yang ada di sini, kita harus tahu PE, P emitor. Supaya emitor kita tahu, maka kita harus tahu P resistor, P yang ada di sini ya. P dari sini ke sini kita harus tahu. Ya, kira-kira kayak begitu ya. Baik. Sekarang kita mulai aja ya. Step pertama ya, untuk mengerjakan ini kita harus tahu berapa tegangan pembagi yang ada di sini. Jadi tegangan yang dari sini ke sini, ini satu, ini ke kolektor emitor berapa, kemudian tegangan yang ada dari sini saya katakan dia tegangan kolektor ya. Di sini tegangan kolektor emitor dan tegangan emitor itu berapa ya. Nah, untuk itu kita perlu load line atau garis apa namanya, garis garis beban, garis beban pada transistor ya. Nah, di situ mudah, mungkin banyak udah diketahuin, tidak perlu semua kita tulis di sini ya. Kita pakai cara yang sederhana aja tapi efisien ya. Pertama kali kita gambar garis yang ada di sini, load line-nya di sini. Saya lebih suka pakai load line aja ya, aslinya di sini. Yaitu di sini adalah VCE, V kolektor emitor ya, kolektor emitor dia di sini, kolektor emitor yang di sini, ini basis, ini kolektor, ini emitor ya. Nah, di sini kemudian ini adalah E saturate, ini cut off ya, pada saklar on off kita nggak membahas itu. Di sini adalah E saturation ya, kita juga tidak membahas itu, yaitu VCC per RE, RC tambah RE enggak ya. Nah, sekarang yang kita lihat sini bahwa ini VCE ya. Yang pertama kali kita cari di sini dari garis yang ada load line resistor di sini itu adalah garis CE, karena CE di sini tengah-tengah. Jadi di sini dari VCE kita akan tahu IC-nya. Jadi kalau kemarin kan pakai daya ya. Nah, di sini ini dari tengah-tengah ya, ini adalah VCC berdua. Jadi dia sama dengan 6 volt. Karena di sini diketahui 12 watt. Nah, di sini kita cari ICC ya. Untuk sini singkat aja, itu sekitar gampang melihat grafiknya di sini. Bahkan di toko transistor juga dikasih ya. Di situ sama dengan sekitar 10 pangkat min 3 ampere atau 1 mili ampere. Nah, step pertama sudah tahu. Nah, berarti apa? Dari sini ke sini kita udah tahu, yaitu VCE itu sama dengan 6 volt. Nah, sedangkan VC yang ada di sini, dari sini ke sini itu saya tulis VC aja ya. Ada yang bilang VCC, saya suka VC aja di sini. Itu adalah 3/4 daripada 6 volt. 3/4 dikali 6 volt itu sama dengan, lihat ya, itu sama dengan berapa tuh, 4,5 volt. Nah, berarti sisanya karena dia harus 12, yaitu 1/4. Itu 1/4, yaitu V emitor, saya tulis V emitor aja. Itu sama dengan 1/4 dikali VCC berdua dikali 6 itu sama dengan 1,5 volt. Nah, di sini step pertama sudah ya. Oke. Nah, dari situ maka kita bisa tahu bahwa V basis yang ada di sini itu berapa, itu bisa ketahuan ya. Di sini basis yang ada di sini ya. Sini saya PB
Nah, ini VB beda dengan VBE. Nah, V basis yang ada step kedua kita mencari VB, bahwa VBE itu sama dengan VB min VE, sudah sering kita kerjain ya. Itu sama dengan VB nya di sini itu sama dengan VBE ditambah VE, dia mulai jalan 0,5 tapi mulai lancar tuh 0,7, saya tulis 0,7, dia silikon. VB dia 0,7 tambah V emitor. V emitor kita sudah tahu 1,5, berarti VB di sini dia sama dengan 2,2 volt. Berarti di sini kita isi bahwa ini adalah 2,2 volt. Ledakan di sini adalah 12 volt. Oke. Nah, sudah setelah itu selesai ya. Sekarang kita anggap bahwa dalam hal ini kita tahu sendiri ya, kemarin sudah disebutkan bahwa dia volumenya kecil sekali ya untuk sinyal yang ada di sini, sinyal penerima, sinyal mikrofon atau antena ya. Di sini IB ini kita anggap nggak ada ya, apalagi tadi kita udah sepakat bahwa beta itu sama dengan 100 ya, atau HFE. Oke ya. Nah berarti sudah, artinya di sini kalau kita lihat bahwa arus yang masuk di sini ya, arus yang masuk di sini ini ya I1 saya katakan di sini. Saya katakan I1 ya. Di sini saya katakan tetap I basis. Di sini saya katakan I2 ya. Karena basis ini kita neglected. Wah, di sini boleh kita katakan bahwa sini juga I1 itu sama dengan I2 ya. Ini nantinya akan penting. Oke. Nah, selain daripada itu, step selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan yang kanan, karena dia di sini I basis ditambah I kolektor sama dengan I emitor. Karena I basis itu kita anggap kecil sekali nggak ada, maka kita anggap I kolektor sama dengan I emitor. Oke ya, mudah ya. Oke ya, dari sini jelas ya. Baik, saya lanjut. Nah, setelah itu maka otomatis kita akan tahu dong berapa RE ya. Tentu aja RE ya yang di emitor tadi itu sama dengan PE dibagi IE ya. IE sama dengan PE, karena IE sama dengan IC dibagi IC ya. PE itu kita sudah tahu tadi sama dengan 1,5 volt. IC nya kita sudah tahu tadi sama dengan 1 mA. Terus miliampere aja nggak apa-apa. 1,5 kilo ohm dengan RC dengan VC dibagi IC ya. VC nya tadi udah ketahuan ya, jadi yang di atas tadi 4,5 ya, 4,5 volt 1 mA dengan 4,5 kilo ohm. Oke ya, sudah tahu kita semuanya ya, sudah ada di sini. Nah, sekarang aman untuk yang sisi kanan. Untuk yang sisi kiri itu baik R1 maupun R2 kita tidak tahu. R1 sama dengan R2 kita tidak tahu ya. Yang kita tahu bahwa PB di sini 2,2, di sini adalah 12, di sini 0, itu aja. Tapi kita nggak tahu. Nah, R2 ini yang berhubungan dengan ground, ini justru pertama kali yang menegangkan, yang trigger di IB ini berhubungan dengan I emitor. Ya, kemarin sudah saya jelaskan kenapa kok ada rangkaian yang ada di sini. Jadi terbagi yang ada di sini. Oke ya, baik. Nah di sini maka ini hubungannya erat. Untuk menghitung R2 kita harus tahu RI. Ya, di mana ini step-stepnya ya. Banyak poin-poin yang penting ya di sini ya. Di mana di sini ya, bahwa R2 itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada 1 ditambah basis dikali RE. Jadi ada hubungannya dengan RE emitor. Karena memang B-nya itu jauh lebih besar daripada 1, maka oke lah saya katakan dia B kali RE. Oke.
Jadi R2 kita mau mencari R2 berapa, B nya kita udah tahu 100, RE nya juga udah ketahuan tadi adalah 1,5, berarti di sini 150, maka karena dia lebih kecil kita katakan R2 lebih kecil daripada 150, maka kita boleh mencari berapa saja ya. Tentu aja jangan terlalu kecil banget karena nanti akan mempengaruhi resistor ya. Maka kita pilih, oke, saya pilih di sini choose R2 itu sama dengan, karena sebelumnya sudah saya hitung angka yang bagus ya, saya pilihkan angka yang bagus itu 22 kilo ohm. 22 kilo ohm. Oke. Ya. Nah, sekarang karena R2 sudah ketahuan ya. R2 sudah ketahuan. Nah, sekarang tinggal R1. Dan satu hal, bahwa I1 sama dengan I2 itu sama dengan I gitu aja ya. Kita udah tahu di sini ya. 1 sama dengan I2 itu sama dengan I gitu supaya gampang. Nah, berarti untuk mengetahui R1, kita tadi sudah saya jelasin bahwa untuk R1 yang di atas tadi ya, yang di atas di sini itu kan 12 I sama dengan V per R, I sama dengan V per R, berarti R itu sama dengan delta V dibagi I ya. I nya ini sama dengan I1, ini sama dengan I2 juga ya. Kemudian delta V kita udah jelas bahwa tahu bahwa 12 dikurangin V basis. V basis itu adalah 2,2. Ya, 2,2 ya. V basis kita udah tahu ya tadi, V basis 2,2. Ya. Berarti dibagi I sama dengan 9,8. Nah, ini berapa? Ya, itu ya kita bisa ketahuan dari sini ya. Bahwa karena I1 itu sama dengan I2. Nah, kita tentu aja bisa cari dong apa I2 sama dengan I1 sama dengan I itu sama dengan V per R2. Nah, V yang ada di sini kan itu 2,2 dari sini 2,2 dikurangin 0 kan, berarti 2,2 udah ya, 2,2 dikurangin 0, R2 nya kita ambil 22 ya. Ini tentu aja nih kilo ohm ya, maka dia sekitar, makanya angkanya saya bagus 100 apa itu mili ampere. Kita udah dapat ya, karena kita udah dapat dia 100 mili ampere ya, maka otomatis R2 nya kita masukin yang ada di sini, kita masukin di sini ya. Jadi ya dari sini kita dapat ya, berarti R yang di sini ini R, ini R1 ya. Ini R1 berarti R1 tadi 9,8 dibagi berapa tadi? 100 apa mili ampere. Nah, kita sudah dapat semua. Ya, kita sudah dapat semua. Udah. Nah, sekarang tinggal kapasitor ya. I-nya sudah dapat. Berapa itu harga itu 9,8 ya. Kalau di sini R-nya itu ya 98 kilo ohm. Ya, 98 kilo ohm ya. Sekitar seperti begitu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukin harga-harganya. Harganya ini juga dalam praktek itu insya Allah nggak akan beda jauh. Kemudian ada pertanyaan tentang C1 dan C2, C3 ini apa maksudnya sebelumnya. Sudah saya jelasin tadi bahwa ini C1 itu yang memblok arus DC ya, supaya arus AC ini eksis ya. Dia harus harmoni, frekuensinya harus sama biarpun amplitudenya berbeda. Di harganya nanti di sini dengan di sini adalah sama. Sedangkan untuk harga C3 itu seperti rectifier. Kita perhatikan baik-baik ya. Ini saya sudah pernah bilang tempo hari, ini bypass di sini. Ini resistor yang ada RE ini untuk membantu, tapi di sini ini masih noise, masih bercampur arus bolak-balik. Padahal ini negatif, ini kan arus arah, kacau nanti. Makanya harus kita searahkan. Justru ini yang hijau ini harus kita DC kan. Ya, ini kita sebut sebagai bypass kapasitor atau decoupling. Ini coupling. Nah, berapa untuk R3, C1 dan C2 untuk menghitung secara detail itu mungkin 50 halaman tuh ngerjakan di situ ya. Kita dan nggak ada manfaatnya ya.
dan banyak sekali ya, bahkan engineer profesor sekalipun teoritis setuju bahwa ini harganya C1 dan C2 selalu lebih kecil daripada C3, sekitar seperti 1/10. Nah, lalu bagaimana dengan C3 yang ada? Ya, untuk yang C3 itu menghitungnya itu enggak sulit ya, enggak sulit. Ini saya pakai perhitungan yang praktis aja ya, bahwa kita tahu bahwa kapasitas reaktif ya, di sini sama dengan 2 pi F dikali kapasitor. Kita mau tadi C-nya C berapa ya? Berarti di sini C itu sama dengan 2 pi F per XC. XC ini kita paralel dengan RE. XC ini kita paralel dengan RE. RE kita udah tahu bukan? Ya, kita udah tahu tadi RE. RE tadi berapa tadi kita dapatkan RE? Kita dapat bahwa RE-nya tadi kita dapat berapa tadi? XC RE-nya itu 1,5 ya. 1,5 kan ya, RE 1,5 di sini ya. 1,5 kilo ohm ya, atau 1500 ya. Nah, berarti hasil yang ada di sini ya, untuk menggantikan XC yang ada di sini ya, untuk menggantikan XC yang ada di sini kan kita nggak tahu XC yang ada di sini atau impedansinya yang ada gitu. Nah, itu cara yang sederhana aja ya, 1/10 daripada harga RE nya. Jadi 1/10 dikali 1,5 1500 ya, 1500 ohm, berarti dia sama dengan 150 ohm. Nah, berarti kita udah ketahuan ya, ini kita masukin berapa, bukan 1500 tapi 150. C sama dengan 1/2 pi F frekuensi di Indonesia antara 50 dan 60 ya. Saya ambil 50 aja biar gampang ya di sini. 50 ya, 50 itu is oke kok ya. 2 pi 50, kemudian X nya diganti 150. Nah, ini C nya itu 6,28 kali 314 juga nggak apa-apa ya, kali 50 kali 150 ya. Tolong dibantu saya, C nya sekitar 20 dikali 10 banget 6 ya, farad, 20 mikrofarad. Nah, ini adalah C2. Ini adalah C yang C2 atau C3? C3. C yang C bypass. Nah, di sini kita sudah dapat. Nah, sedangkan untuk C1 dan C2 gak usah pusing-pusing karena ini variabelnya banyak sekali ya. Ini bisa buat antena dan lain-lain. Semudahnya ya, yang termudah ini bisa 1/10 daripada ini. Ini lebih kecil. Ya. Minimal 1/10 atau 1/20. Maka saya boleh, nggak jadi masalah ya. C1 saya tulis di sini, C1 sama dengan C2 saya buat 1/10 daripada 1/10 atau 1/20 juga nggak masalah ya, 20 mikrofarad ya. Kecuali untuk kepentingan tertentu. Ini teorinya ada panjang sekali ya, nggak usah. Ini sudah bagus kok. C1 berarti sekitar sama dengan 2 mikrofarad sama dengan C2. Nah, kita sudah merancang ya. Semua tidak diketahui ya, hanya baterai, tapi kita akan dapat hasilnya. Dan ini insya Allah hasilnya akan sesuai dengan teori. Baik ya, semoga bermanfaat. Silakan berdiskusi dan bertanya-tanya kalau ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.